like, and subscribe. Hello, welcome back to my channel teman-teman. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman. Perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019 Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang analisis struktural dan semiotik. Kita lihat videonya ya teman-teman. Masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis struktural. Struktural dalam karya sastra atau sajak merupakan sebuah struktur. Struktur di sini artinya merupakan karya sastra tersebut merupakan susunan-susunan unsur yang bersistem, yang mana antara unsur-unsur terjadi hubungan yang timbal balik, yang saling menentukan Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan merupakan hanya tentang kumpulan-kumpulan atau tumpukan-tumpukan hal-hal benda yang berdiri sendiri, melainkan hal itu saling terikat, saling terkait, dan juga saling berkegantungan, sehingga tidak bisa saling dilepas. Menurut pikiran strukturalisme, dunia karya sastra merupakan dunia yang diciptakan oleh pengarang, lebih merupakan tentang susunan hubungan daripada susunan benda-benda. Oleh karena itu, kuadrat tiap unsur susunan itu tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan maknanya itu ditentukan oleh hubungan dengan semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu. Itu menurut Hughes 1979 dalam chapternya yang ke-17 sampai 18. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka analisis struktural atau sajak adalah analisis sajak ke dalam suatu unsur-unsur dan fungsinya dalam struktur sajak, dengan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bukan juga berdasarkan tempat dalam strukturnya. Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks atau lengkap. Karena itu, untuk memahami karya sastra atau sajak, haruslah perlu dilakukan analisis. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis semiotik. Apa sih pengertian semiotik itu? Semiotik merupakan bahasa atau sistem ketandaan yang berdasarkan atau telah ditentukan oleh konvensi-konvensi atau perjanjian di dalam masyarakat tentang sistem ketatabahasan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan semiotik. Dalam menganalisis sajak, ada usaha untuk menangkap dan memberikan makna kepada teks sajak. Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang mempergunakan medium bahasa. Artinya adalah bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sebuah sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang telah menjadi pengaturan di dalam masyarakat itu. Ketandaan-ketandaan atau bahasa sebelum dipergunakan dalam karya sastra, hal itu sudah merupakan lambang atau bunyi yang mempunyai arti yang telah ditentukan oleh perjanjian masyarakat tentang bahasa yang telah ditentukan oleh konvensi-konvensi masyarakat itu sendiri. Lambang-lambang atau tanda-tanda bahasa itu merupakan satuan-satuan bunyi yang mempunyai arti oleh konvensi masyarakat itu tersendiri, seperti itu. Pertama kali yang penting dalam lapangan semiotik atau lapangan tentang sistem tanda adalah tentang pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda ada dua prinsip, yaitu tentang penandaan atau Schnickver atau yang menandai yang merupakan bentuk tanda, dan penanda yaitu Schnickver yang ditandai yang merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada tiga jenis tanda yang pokok, yaitu tentang ikon, indeks, dan simbol. Bahasa yang merupakan sistem tanda yang kemudian dalam karya sastra menandai menjadi mediumnya, itu adalah sistem tingkat pertama. Artinya di mana dalam ilmu tanda-tanda atau semiotik, bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama yang disebut sebagai meaning atau sebagai artinya. Nah, pastinya tentang sistem tanda ada tentang makna sajak atau karya sastra itu. Tentang karya sastra itu bukan semata-mata arti bahasa, melainkan tentang arti bahasa, susunan, perasaan indeksasi,
arti tambahan atau konotasi, daya liris, pengertian yang ditimbulkan, tanda-tanda ketatabahasaan, atau tanda-tanda lain yang ditimbulkan oleh konvensi sastra oleh para pengarang puisi. Karena hal itu telah diuraikan, mengkaji dan memahami ide tidak lepas dari tentang analisis semiotik itu sendiri. Puisi sajak secara semiotik pasti telah dikemukakan merupakan struktur tanda-tanda yang sistemnya dan bermakna ditentukan oleh konvensi atau perjanjian-perjanjian itu sendiri. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Sebuah karya sastra tidak terlepas dari pengarang yang menulisnya. Pengarang tidak terlepas dari paham-paham atau pikiran-pikiran atau pandangan dunia pada zamannya ataupun zaman sebelum ia berada. Juga tidak terlepas dari kondisi sosial budaya pada saat ia menulis karya sastra. Semuanya itu tercermin dalam karyanya, tercermin dalam tanda-tanda ketatabahasaan dan lain-lainnya yang ia gunakan dalam karya sastranya. Sebuah karya sastra tidak lahir dalam kekosongan karya sastra, artinya tidak terlepas dari hubungannya dengan karya sastra sebelumnya, melainkan saling terikat antara karya sastra yang ada sekarang dengan karya sastra yang sudah ada sebelumnya. Semua hubungan itu sangat menentukan makna. Sebuah karya sastra tidak lahir dalam kekosongan sastra. Sebuah karya sastra tidak dapat dikatakan merupakan tradisi sastra sebelumnya ataupun juga menyampaikannya ataupun kedua-duanya. Meneruskan sebagian dan menyampaikan sebagian. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu hasil kreativitas pengarang. Selain itu, untuk menciptakan keterbaruan-keterbaruan yang ada pada zaman karya sastra itu. Begitu juga karya sastra tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial atau kerangka budaya yang merupakan masyarakat di tempat karya sastra itu dituliskan. Maka untuk mendapatkan makna penuh karya sastra, latar belakang sosial budaya yang latar belakanginya yang tercermin dalam karya sastra tersebut melalui sistem tanda-tanda sastra yang dituliskan oleh para pengarang dalam karya sastra atau sajak yang dianalisis haruslah perlu dipertimbangkan seperti itu. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kata pepatah, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apa yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.